bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Umaroh dengan NIM 220104110128. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen dalam keterampilan membuka pelajaran, menjelaskan, kemudian menutup pelajaran. Yang pertama yaitu komponen dalam membuka pelajaran. Yang pertama yaitu ada dengan cara membangkitkan perhatian atau minat peserta didik. Jadi guru itu bisa melakukan dengan variasi gaya mengajar, kemudian penggunaan alat bantu mengajar, kemudian variasi dalam pola interaksi. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Hal ini bertujuan untuk bersemangat dan antusias. Jadi bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian para peserta didik itu juga bisa mengemukakan ide yang bertentangan. Kemudian mereka juga dapat memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan acuan atau struktur. Jadi dengan cara ini mereka bisa mengemukakan kompetensi dasar, indikator belajar, dan batas-batas tugas, dan juga memberikan petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan pertanyaan pengarahan. Kemudian komponen yang keempat itu yaitu merupakan menunjukkan kaitan antara materi yang akan diberikan dengan kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjadi mencari batu loncatan, kemudian mengusahakan kesinambungan, dan yang terakhir yaitu membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Kemudian dalam menutup pelajaran, nah guru itu ada beberapa cara-cara yang dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran. Yang pertama yaitu mereview atau melihat atau meninjau kembali materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua itu guru itu meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarkan itu telah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Kemudian yang ketiga itu merangkum inti materi. Jadi guru itu menjelaskan apa sih inti materi yang disampaikan pada pertemuan kali itu. Nah, yang terakhir yaitu meninjau kembali pelajaran yang telah diberikan. Dapat dilaksanakan dengan merangkum inti pokok pelajaran. Jadi guru itu bisa meminta peserta didik lain untuk melihat sejauh mana mereka dalam memahami materi yang telah disampaikan. Yaitu aspek-aspek yang harus diperhatikan guru dalam menjelaskan materi. Yang pertama yaitu seharusnya guru itu menggunakan bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana, terang, dan jelas sehingga materi itu mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu bahan yang akan diterangkan itu sudah dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Jadi ketika mereka menjelaskan materi yang disampaikan pada saat itu, mereka itu tidak kebingungan dalam mencari contoh ataupun ketika nanti ada pertanyaan dari peserta didik. Jadi guru itu mampu untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu pokok-pokok yang diterangkan itu harus disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Nah, hal ini bertujuan untuk agar peserta didikku mampu memahami lebih dalam materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang keempat yaitu mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dilakukan ketika menutup pelajaran ataupun ketika melaksanakan materi. Itu mereka bisa disuruh untuk mengerjakan soal-soal yang telah kita buat ataupun soal-soal di dalam LKS. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk dibantu untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 10 bahasa 1. Benar. Bagus Cahyo. Ari Yoga. Dimas Anggara. Laili Tara. Zahwa Aurelia. Oke, alhamdulillah semua masuk ya, tidak ada yang izin. Baik, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, apa masih ada yang ingat tentang materi yang Ibu sampaikan nih pada pertemuan yang lalu? Yang ingat silakan angkat tangannya sekarang. Ya, Zahwa, silakan. Ya, benar sekali. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai macam-macam dari hewan. Ada berapa? Coba sebutkan. Ya, hebat. Ada 3. Yang pertama yaitu isim yang telah kita bahas. Yang kedua yaitu fi'il. Dan yang terakhir yaitu ada huruf. Ya, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu mengenai fi'il. Jadi apa sih sebenarnya fi'il itu? Fi'il itu merupakan sebuah lafaz yang mempunyai arti sebuah kejadian yang memiliki masa atau memiliki zaman. Jadi mereka itu terikat pada waktu, zaman atau waktu. Nah, macam-macamnya dari fi'il itu ada 3. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Dan yang ketiga yaitu ada fi'il amr. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Apa sih fi'il madhi itu? Ada yang tahu? Fi'il madhi itu merupakan lafaz atau yang menunjukkan mengenai kejadian yang bersifat masa lampau atau sudah berlalu. Yang masa lalu itu bisa disebut dengan fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu biasanya dimasuki dengan tak-taknis yang disukunkan. Fi'il madhi itu contohnya ada fa'ala, masoro, doroba, yang artinya misalkan nih, fa'ala telah dilakukan. Nah, fa'ala itu merupakan fi'il madhi. Nah, yang kedua, fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari itu? Fi'il mudhari itu merupakan lafaz yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang akan dilakukan atau yang akan datang, sedang atau akan dilakukan. Nah, biasanya fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4. Yang pertama yaitu alif, yang kedua yaitu nun, yang ketiga ya, dan yang terakhir yaitu ta. Nah, biasanya mereka itu disebut dengan anaitu atau huruf mudhari'ah anaitu gitu. Contohnya, contohnya itu ada yadribu, yaf'alu, yansuru. Nah, itu contoh dari fi'il mudhari. Yang terakhir yaitu fi'il amr. Apa sih fi'il amr itu? Fi'il amr itu merupakan lafaz yang menunjukkan mengenai perbuatan atau peristiwa yang akan datang. Dan biasanya fi'il amr itu mengandung sebuah tuntutan. Atau dalam kata lain, fi'il amr itu bisa dikatakan dengan kata perintah. Nah, biasanya fi'il amr itu disertai dengan ya mu'annas muqaddam. Contohnya itrib. Nah, itrib itu artinya pukullah. Nah, biasanya fi'il amr itu diakhiri dengan sukun. Nah, yang berarti itu sebuah perintah. Nah, mungkin dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan?
paham semua ya berarti ini. Nah, tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, sekarang silahkan masing-masing orang untuk menyiapkan satu lembar kertas. Ibu akan mengadakan evaluasi kecil-kecilan, nggak banyak kok soalnya nanti. Mungkin ada 5 soal. Oke, silahkan ayo Ibu tunggu. Oke, sudah semua ya. Soal yang pertama. A few moments later. Baik, sudah mengumpulkan semuanya ya ini. Ya, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ayo, kamu. Ya, kita belajar tentang fiil. Benar. Ada berapa macamnya fiil? Ayo kamu. Ya, pintar, hebat. Nah, baik, mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Ya, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun tindakan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat semua. Sampai jumpa minggu depan. Akhiran, wassalamualaikum.